Pasuruan. Jadi Kiai Haji Abdul Hamid atau lebih dikenal Mbah Hamid lahir pada tahun 1333 Hijriah di desa Sumbergirang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Abdullah bin Umar, seorang tokoh Islam yang rajin dan taat beragama. Sedangkan ibunya bernama Royhannah, putri dari Kiai Siddiq. Berdasarkan buku yang berjudul Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Hamid Bapak NU kita, ini karangan dari seorang Abdullah Sotik. Di situ disebutkan bahwa nama kecil Kiai Abdul Hamid adalah Abdul Mukti atau dipanggil Dul. Beliau adalah anak keempat dari 12 bersaudara yang dilahirkan dari rahim Nyai Royhannah. Seorang mukti kecil bukanlah anak manis yang sehari-harinya di rumah, melainkan ia tumbuh sebagai anak yang lincah, ekstrovert, dan banyak tingkahnya gitu ya. Meskipun begitu, beliau rajin membantu orang tuanya. Beliau termasuk yang rajin membantu orang tuanya. Jadi dalam usianya yang masih kecil, beliau kan dididik oleh ibunya yang membiasakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Bahkan beliau saat ketinggalan satu berjamaah, beliau menangis sehingga sang ibu mengulangi sholat berjamaah dan berjamaah bersamanya. Kiai Hamid juga sering disuruh ibunya untuk membawakan oleh-oleh untuk disampaikan kepada gurunya, dan ia merasa senang sekalipun oleh-olehnya itu sederhana. Hal itu menunjukkan bahwa masa kecil beliau bersih dari sifat sombong. Pada saat di Lasem, pada saat itu Lasem memiliki seorang ulama besar yang disegani, yaitu Kiai Maksum atau dikenal Mbah Maksum, Kiai Baidowi dan Kiai Muhammad Siddiq. Pada usia 7 tahun, Kiai Hamid dididik dan dibimbing oleh ayahnya sendiri dalam belajar Al-Quran dan dasar hukum Islam. Pada usia 7 tahun itu pula beliau sudah menghafal Nazm Balaghah, Jawahirul Maknum. Kemudian dalam usia 9 tahun, Kiai Hamid sudah mulai menghafal kitab gramatika Arab dan sastra Arab, yaitu Alfiyah Ibnu Malik di usia 9 tahun, yang juga dengan bimbingan langsung dari ayah beliau. Sebagai seorang yang taat beragama, ayah maupun ibunya memang mengharapkan agar anaknya bisa menjadi orang yang berdiluhur di kemudian hari. Pada usia 12 tahun atau sekitar tahun 1926 sampai 1927, beliau dipondokkan ke pesantren Kasingan Rembang. Pesantren ini diasuh oleh Kiai Haji Khalil bin Harun, yaitu seorang mertuanya Kiai Haji Bisri Mustafa. Di pesantren Kasingan ini beliau mendalami ilmu gramatika bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah, dan arud selama kurang lebih 1,5 tahun. Di usianya yang ke-13 tahun, beliau diperintah ayahnya
dan mengabdi kepada kakeknya Kiai Muhammad Siddiq atau Mbah Siddiq, Jember, Jawa Timur. Dikisahkan pada saat Kiai Hamid berada di rumah kakeknya, tiba-tiba datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saat itu ia sedang bersama kakeknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Mbah Siddiq, siapakah anak ini? Mbah Siddiq menjawab, ini cucu saya. Kira-kira 2 tahun kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kembali dan berpesan kepada Mbah Siddiq supaya cucunya ini bernama Abdul Hamid diajak pergi haji. Kala itu Kiai Abdul Hamid berusia 15 tahun, diajak Mbah Siddiq menunaikan ibadah haji. Konon ketika ziarah ke makam Rasulullah, mereka bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sempat bersalaman. Keduanya juga mencium tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan dalam keadaan tidur, hanya tidak dalam mimpi. Setelah pulang dari ibadah haji di Mekah, Kiai Hamid kemudian melanjutkan belajarnya di pondok pesantren Termas yang didirikan oleh Kiai Manan. Pada saat itu pesantren Termas diasuh oleh Kiai Dimyati bin Abdullah bin Manan. Jadi mula-mula pada saat di pondok Termas, Kiai Hamid hidup prihatin karena kiriman ayahnya hanya cukup untuk makan nasi tiwul. Lelaku prihatin ya, tirakatan. Ya. Dan lokasi warung langganan Kiai Hamid itu jauh dari pondok. Oke. Ya, jadi ya untuk cari warung saja harus berjalan kaki, melangkah setiap hari dengan memakai celana panjang dan bersepatu, persis halnya dengan orang berangkat kantor, sepatunya disemir. 5 tahun beliau di Termas. Beliau ditunjuk sebagai lurah pondok. Kala itu ia sekurun waktu dengan Kiai Abdul Ghafur Pasuruan, Kiai Harun Banyuwangi, dan Kiai Mastuki Lasem. Selain sebagai lurah di pondok, Kiai Hamid muda juga mengajar ilmu fikih, hadis, tafsir, dan sebagainya, sehingga beliau mulai mendapatkan bisyarah dan tidak memerlukan lagi kiriman dari orang tuanya. Setidaknya tidak perlu makan nasi tiwul lagi. Adapun perubahan nama Abdul Mukti menjadi Abdul Hamid, dalam hal ini ada 2 versi. Ya, jadi menurut buku karya Hamid Ahmad disebutkan bahwa begini, orang-orang itu banyak yang memanggilku Haji Hamid atau Kiai Hamid daripada orang-orang keliru. Lebih baik aku ngalah saja, namaku diubah menjadi Hamid. Ya. Menjadi Abdul Hamid nih. Jadi, namun tidak jelas kapan nama itu berubah. Itu kayak kata Kiai Hamis saat wawancara dengan Kiai Haji Zaki Ubaid. Sedangkan menurut buku karya Abdullah Shadiq, nama itu berubah ketika beliau di pondok ke Kasingan Rembang, mondok di Kasingan Rembang sekitar usia 12 sampai 13 tahun. Jadi namanya itu aslinya bukan Hamid ya, tapi Abdul Mukti, kemudian berubah menjadi Abdul Hamid karena panggilan teman-temannya. Kiai Hamid menikah di usia 22 tahun dengan sepupunya sendiri, yakni Nyai Haji Nafisah bin Kiai Haji Ahmad Busyairi bin Kiai Haji Muhammad Siddiq. Pernikahan mereka berlangsung pada hari Kamis 12 September 1940 Masehi. Disebutkan dalam undangan akad nikah dilangsungkan
di Masjid Jami Pasuruan pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, kemudian dilanjutkan walimah pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Namun hal ini tidak sesuai rencana karena mempelai pria terlambat datangnya. Terpaksa acara walimah dimulai saja meski tanpa kehadiran mempelai pria. Baru pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, rombongan yang ditunggu datang juga. Akibatnya para tamu sudah pulang dan akad nikah disaksikan oleh beberapa keluarga saja. Dari perkawinan ini mereka dikaruniai 5 orang anak, yakni Muhammad Nu'man, Muhammad Nasir, Muhammad Idris, Anas dan Zainab. 2 yang disebut terakhir meninggal sewaktu kecil. Kiai Hamid menjalani masa-masa awal kehidupan keluarganya dengan tidak mudah. Selama beberapa tahun ia harus hidup bersama mertuanya di rumah yang jauh dari mewah. Sedangkan untuk menghidupi keluarganya, tiap hari ia mengayuh sepeda sejauh 30 km pulang pergi sebagai pelantik sepeda. Jadi Kiai Hamid itu dulu pelantik sepeda selama beberapa tahun ikut mertuanya. Sebab kata Kiai Idris, pasar sepeda waktu itu ada di Desa Borong, Pasuruan, 30 km ke arah barat kota Pasuruan. Kendati demikian, tidak pernah sekalipun terdengar keluhan darinya. Bahkan ia sedemikian rupa menutupinya sehingga tak ada orang lain yang mengetahui. Wong tua kapan dek diduga karo anak utawa keluarga, ndak endang munggah derajate. Wong tua kapan ndak digudo karo anak utawa keluargane, ndak endang munggah derajate. Artinya orang tua kalau tidak pernah mendapat cobaan dari anak atau keluarga, dia tidak lekas naik derajatnya. Itu kata beliau suatu kali mengenai ulah seorang anaknya yang agak merepotkan. Kesabaran Kiai Hamid juga diterapkan dalam mendidik anak-anaknya. Menurut Kiai Idris, mereka tidak pernah mendapat marah, apalagi pukulan dari ayahnya. Ayahnya lebih banyak memberikan pendidikan lewat keteladanan, nasihat sangat jarang diberikan. Akan tetapi untuk hal-hal yang sangat prinsip sholat misalnya, Kiai Hamid sangat tegas. Setelah beberapa bulan setelah menikah, Kiai Hamid diperintah oleh Kiai Haji Ahmad Kusyairi menggantikan kedudukannya sebagai pengasuh pondok pesantren Salafiyah, sedangkan Kiai Haji Ahmad Kusyairi pindah ke Glenmore Banyuwangi mengajar dan mendirikan pesantren sendiri. Kiai Hamid memang sosok yang rajin belajar. Ia sering membeli kitab untuk dipelajari sendiri, bahkan setelah berkeluarga ia masih mengaji kepada Habib Ja'far bin Shihan As-Segaf, seorang tokoh ulama yang sudah terkenal waliullah. Menurut beberapa riwayat, sewaktu berada di Pasuruan, Kiai Hamid mempunyai rutinan, yakni setiap sore menghadiri pertemuan pengajian dengan metode mudzakarah yang diselenggarakan oleh Habib Ja'far bin Shihan pada pukul 5:30 sampai 7:30 waktu Indonesia Barat, 5:30 sampai jam 7:30 pagi. Dalam pengajian tersebut dihadiri juga oleh para ulama yang spesifik membahas diniyah. Dipergunakan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Dalam hal ini, Kiai Hamid sering ditunjuk oleh Habib Ja'far sebagai juru bicara untuk menyampaikan kesimpulan aplikasi masalah dari beberapa poin kalimat. Berkat kumpul dengan para ulama, terutama Habib Ja'far, kewalian Kiai Hamid mulai tampak. Meskipun sebelum bertemu Habib Ja'far, kewalian Kiai Hamid juga sudah ada.
Diceritakan bahwa Kiai Haji Abdul Hamid pergi ke Baghdad setiap tahun, bermula dari kisah yang dialami langsung oleh Kiai Masyudi Sanan Kulon Blitar yang diceritakan sekitar tahun 2007 hingga 2008 sebelum wafat. Sebelumnya kisah ini tidak pernah diceritakan kepada siapapun, hal itu atas permintaan Kiai Hamid sendiri ketika masih hidup. Al-Kisah, di awal tahun 80-an, Kiai Masyudi melaksanakan ibadah haji pada saat sholat Jumat di Masjidil Haram. Tanpa sengaja berkenalan dengan seorang syekh dari Baghdad yang bernama Syekh Hasan. Mengingat keduanya memang alim dan fasih, perkenalan perbincangan menjadi akrab diliputi kehangatan dalam bahasa Arab. Kejanggalan terjadi saat Kiai Masyudi mengenalkan bahwa dirinya berasal dari Jawa Timur. Syekh Hasan bertanya, yang jika di Indonesia kan kurang lebih begini, apakah Anda kenal dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan? Kiai Masyudi agak kaget dan beliau bertanya, beliau itu guru kami yang masyhur kealimannya. Ya Syekh Hasan, ya, dari mana Anda mengenal Kiai Hamid? Ternyata jawaban Syekh Hasan lebih mengagetkan lagi, yang intinya bahwa ia kenal baik dengan Kiai Hamid Pasuruan, sebab sang Kiai selalu hadir pada acara haul Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad. Tidak hanya itu, saat di Baghdad Kiai Hamid selalu bermalam di rumah Syekh Hasan ini, rutin setiap tahun. Singkat cerita, selepas sholat Jumat, sebelum keduanya berpisah, Syekh Hasan mengakhiri percakapan dengan menitipkan salam kepada Kiai Hamid, yang intinya Syekh Hasan menunggu kedatangan Kiai Hamid pada haul Syekh Abdul Qadir tahun depan di rumahnya di Baghdad. Sesampainya di tanah air karena amanah titipan salam Syekh Hasan, Kiai Masyudi kemudian sowan langsung kepada Kiai Hamid. Baru sampai di depan rumah, sang tuan rumah langsung keluar mempersilakan Kiai Masyudi untuk masuk, seolah sudah tahu maksud kedatangan tamunya. Bahkan Kiai Hamid mendahului menyapa dengan berbisik ke telinga Kiai Masyudi. Bikin dibisikannya, "Nak Masyudi, jangan cerita ke siapa-siapa ya kalau saya bertemu dengan Syekh Hasan. Kalau kamu bertemu dengan Syekh Hasan, salam sudah saya terima, mohon jangan ceritakan siapa-siapa." Setelah Kiai Hamid wafat, Kiai Masyudi menyampaikan kisah ini kepada salah satu menantu Kiai Idris, yaitu putra Kiai Hamid, agar menanyakan langsung ke Kiai Idris Hamid apakah dahulu abahnya setiap tahun selalu pergi ke Baghdad. Namun putra Kiai Hamid itu menjelaskan bahwa abahnya belum pernah pergi jauh kemana-mana kecuali pada saat melaksanakan haji. Subhanallah, karomahnya para wali. Diceritakan suatu ketika ada seorang tamu dari luar kota sowan kepada Kiai Hamid. Seperti biasa para tamu memberikan amplop atau uang kepada Kiai Hamid sebagai bentuk penghormatan atau dikenal dengan istilah salam template. Orang yang sowan ingin memberikan uang sebesar 10.000 kepada Kiai Hamid, namun karena terburu-buru dia belum sempat menukarkan uang sehingga masuk ke dalam Kiai Hamid. Dia mempunyai selembar uang Rp10.000. Rencananya uang Rp10.000 diberikan kepada Kiai Hamid dan sisanya dibuat ongkos untuk pulang. Dia mencoba menukarkan uang kepada para tamu di sampingnya, tetapi para tamu tidak ada yang mempunyai uang pecahan Rp10.000. Tiba-tiba Kiai Hamid keluar untuk menemui para tamu, termasuk orang tadi. Semua tamu bergegas sowan dan duduk di depan Kiai Hamid. Setelah selesai, semua tamu berpamitan kepada Kiai Hamid, termasuk orang yang tadi. Mungkin karena orang itu gugup selembar uang Rp20.000, Kiai Hamid langsung diberikan ke Kiai Hamid. Jadi Rp20.000 langsung diberikan, padahal rencananya Rp10.000. Ya, sebelum orang itu berpaling, Kiai Hamid merogoh sakunya lalu mengatakan kepada orang tersebut, "Ini kembaliannya Rp10.000. Orang tersebut pun langsung bengong. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kiai Hamid wafat pada hari Sabtu 25 Desember 1982 Masehi, tepat pada pukul 3 malam
atau dini hari. Beliau mengembuskan nafas terakhir pada usia 70 tahun dalam hitungan Hijriah. Seorang tokoh besar ulama panutan meninggalkan umatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dilaporkan yaitu jamaah yang mensolati beliau yaitu melebar tidak hanya sampai masjid dan alun-alun, tapi terus ke timur hingga perempatan PLN sekitar 100 meter dan memenuhi jalan Niaga hingga ke ujung utara. Ruas-ruas jalan Nusantara sepanjang 1 kilometer.